Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Charles. Dia adalah seorang suami yang sangat menyayangi keluarganya. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Charles selalu sarapan bersama dengan istri dan anak perempuannya. Si anak ini mengidap penyakit diabetes akut. Pagi itu, Charles berangkat kerja dengan menaiki kereta api. Pagi itu, Charles agak telat hingga dia sedikit terburu-buru. Nah, hal itu membuatnya lupa membeli tiket. Saat pemeriksaan, Charles tidak membawa uang sepeser pun untuk membayar denda. Tiba-tiba saja ada seorang wanita yang berkata, "Aku yang akan membayarnya." Charles pun merasa tidak enak dan langsung menghampirinya. Dia kesana sekedar mengucapkan terima kasih dan berjanji akan mengembalikan uang itu besok. Keesokan harinya, mereka berdua pun bertemu kembali. Dari sinilah mereka saling berkenalan satu sama lain. Wanita ini bernama Lucinda Harris. Lucinda Harris ini sudah menikah dan memiliki seorang anak perempuan. Sesampainya di kantor, Charles mulai mencari nama kantor tempat Lucinda bekerja dan benar saja, dia menemukan Lucinda di sana. Kemudian Charles menghubunginya. Keesokan harinya, Charles mulai berbohong kepada istrinya kalau dia akan pulang lebih malam karena ada tambahan kerja di kantor. Begitu juga dengan Lucinda yang menelpon suaminya. Malam harinya, Charles mengajak Lucinda ke sebuah klub malam. Nah, sepulangnya dari sana, mereka berdua sepertinya sudah sama-sama dimabuk asmara. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk mencari sebuah hotel. Charles pun langsung menuju hotel itu untuk memesan kamar. Setelah mereka berdua di dalam kamar, mereka pun mulai saling menggosok. Dan ketika ingin bercocok tanam, tiba-tiba terdengar suara pistol yang dikokang dan diarahkan ke kepala Lucinda. Ternyata seorang perampok telah masuk ke dalam kamar itu tanpa sepengetahuan mereka. Perampok itu pun langsung memukul Charles dan meminta uang mereka. Namun tak sampai di sini saja. Rupanya perampok itu mulai melirik Lucinda lalu menghampirinya. Charles yang melihat ada kesempatan mencoba menyerang perampok itu. Tapi dengan cepat si perampok itu mematahkan serangan si Charles. Akibatnya Charles terjatuh dan kepalanya terbentur di meja. Charles pun pelan-pelan mulai kehilangan kesadaran. Di saat itulah perampok itu dengan leluasa menarik kaki Lucinda dan menggepreknya. Keesokan harinya setelah kejadian itu, Charles tetap pergi ke kantor dengan wajah yang babak belur. Lalu bosnya pun menyuruh Charles untuk pulang saja dan beristirahat. Sesampainya di rumah, tak lama kemudian teleponnya berbunyi. Dan saat Charles mengangkat telepon itu, ternyata perampok yang semalam yang menelponnya. Di saat bersamaan, istrinya pun juga ikut mengangkat telepon itu. Karena telepon di rumahnya saling terhubung, jadi istrinya bisa mendengar obrolan di telepon itu. Charles mengatakan itu hanya urusan pekerjaan dan menyuruh istrinya untuk menutup telepon itu. Dengan begitu, si perampok jadi tak tahu kalau Charles tidak menceritakan kejadian sesungguhnya. Mulailah perampok itu memerasnya, dia meminta uang tutup mulut seharga $20.000 dan Charles pun mengiyakannya. Namun keesokan harinya, sebelum dia memberi uang itu kepada si perampok, dia pun pergi ke kantor Lucinda untuk menyampaikan hal tersebut. Di sana, Charles mengajak Lucinda untuk melaporkan kepada polisi. Akan tetapi, Lucinda menolak karena jika lapor polisi, maka suaminya akan tahu dan anaknya pasti akan dibawa oleh suaminya. Di akhir pertemuan, Lucinda juga mengatakan sebaiknya kita tidak usah berhubungan lagi. Lalu, Charles pun pergi menemui si perampok itu di tempat yang sudah disepakati sebelumnya. Ia berharap masalah ini segera selesai, tapi selang beberapa minggu, Charles mendapatkan telepon dari si perampok lagi. Dan Charles pun mengatakan kalau kali ini dia tidak bisa memberikan uang sedikit pun. Tak disangka si perampok ini ternyata sudah di rumah Charles dan sedang berbincang dengan istri dan anaknya. Dia mengaku sebagai teman kerja Charles. Kali ini sambil mengancam, si perampok tersebut meminta uang $100.000. Mengingat karakter si perampok sangat sadis, Charles pun memikirkan nasib anak dan istrinya. Sepertinya dia tidak punya pilihan lain selain memberikan uang itu kepadanya. You okay? It looked like The best way to get things done. Do you not agree, Charles? Tapi sebelum memberikan uang itu, Charles mencoba berbicara kepada pengacaranya. Dia menceritakan segala yang terjadi, namun menurut sang pengacara,
Karena kejadiannya sudah 6 minggu dan bukti-buktinya juga tidak kuat, ditambah lagi dia masuk ke rumah Charles tanpa mendobraknya. Menurut pengacara itu, hal itu sangat mustahil untuk menuntutnya di pengadilan, kecuali jika Lucinda mau memberikan saksi. Charles pun kembali menemui Lucinda di kantor. Charles menceritakan yang terjadi dan mengajak Lucinda membuat laporan ke polisi, tapi Lucinda tetap menolak dan lebih mengejutkannya lagi, Lucinda justru mengatakan kalau dia baru saja aborsi akibat digeprek oleh perampok itu. Charles mencoba berbicara dengan Wilston, seorang office boy yang cukup akrab dengannya di kantor. Dia tahu dulu Wilston pernah dipenjara, jadi Wilston bisa sedikit membantunya. Setelah Charles menceritakan semua hal yang menimpanya, Wilston pun memberikan penawaran dengan cukup membayar 10% saja dan dia akan membereskan si perampok ini. Charles yang tak mempunyai pilihan lain langsung menyetujuinya. Sesampainya di tempat yang sudah disepakati, Wilston berbicara sambil menunjukkan kalau dia membawa pistol yang tidak ada isinya untuk menakuti si perampok itu. Tapi belum selesai berbicara, Wilston sudah ditembak oleh si perampok itu dan perampok itu mengancam agar Charles segera menyiapkan uangnya. Akibat kejadian itu, Charles harus membuang mayat dan mobil Wilston ke sungai untuk menghilangkan bukti tentunya. Di pagi harinya di kantor, Charles didatangi oleh seorang detektif yang ternyata dia adalah paman Wilston. Sang detektif mengatakan kepada Charles bahwa Wilston semalam dibunuh dan mayatnya dibuang ke sungai. Mendengar pernyataan itu, Charles pun pura-pura kaget lalu sang detektif menanyakan apakah Charles memiliki pistol dan apa yang Charles lakukan semalam. Belum sempat menjawab pertanyaan itu, telepon Charles pun berbunyi. Ternyata si perampok itu sedang mengancam Lucinda di apartemennya. Si perampok mengancam jika dalam waktu 20 menit Charles tidak membawa uangnya, maka Lucinda akan dibunuh, begitu juga istri dan anak Charles. Charles lalu pergi ke bank untuk mengambil uang tabungannya. Sebenarnya, uang itu adalah simpanan untuk pengobatan anaknya. Charles tidak punya pilihan lain, dia tidak ingin Lucinda dan keluarganya dibunuh seperti Wilston. Ia segera pergi menuju ke apartemen yang diberitahukan si perampok itu. Sesampainya di sana, nampak Lucinda sedang diancam oleh perampok itu. Dengan cepat, si perampok itu meminta uangnya, lalu Charles pun memberikannya. Setelah si perampok pergi, Charles menanyakan keadaan Lucinda dan mengatakan kalau semua ini sudah berakhir karena dia sudah memberikan segalanya. Lantas, apakah semua telah berakhir? Tentu saja belum. Masalah Charles memang sudah berakhir, akan tetapi plot twist pada film ini baru saja akan dimulai. Scene kemudian berpindah yang memperlihatkan Charles yang mencoba menemui Lucinda di kantornya. Yang mengejutkannya lagi, ternyata Lucinda adalah orang lain dan wanita yang mengaku sebagai Lucinda selama ini hanya karyawan kontrak sementara di sana. Charles pun langsung pergi ke apartemennya. Sesampainya di sana, ternyata apartemen itu disewakan bulanan dan lebih kagetnya lagi, ternyata di brosur apartemen itu ada foto anak kecil yang Lucinda pernah bilang bahwa foto itu anaknya. Charles kemudian pergi ke stasiun kereta untuk mencari Lucinda dan benar saja dia berada di sana. Charles mencoba membuntuti Lucinda dan betapa kagetnya Charles, ternyata Lucinda menemui si perampok itu dan saling berpelukan layaknya pasangan suami istri. Charles mulai menyadari kalau dia ternyata korban penipuan dari kedua pasangan ini. Tak terima dengan semua ini, Charles mulai mengatur rencana. Dia kembali menuju ke hotel tempat dia dirampok dan langsung memesan kamar tepat di sebelah ketika pertama dia dirampok. Dia mulai mengikuti Lucinda yang sedang bertemu dengan korban barunya. Begitu Charles melihat mereka ingin memulai aksinya, Charles pun mulai masuk dan memukul si perampok dari belakang hingga tidak sadarkan diri. Charles lalu masuk ke dalam kamar sambil menodongkan pistol. Charles menjelaskan kepada pria itu bahwa mereka semua adalah komplotan penipu. Si perampok mulai kembali sadar, Charles pun memukulnya dan meminta uangnya dikembalikan. Akhirnya baku tembak pun tak terelakkan. Lucinda tertembak, begitu pun si perampok. Akibat kejadian ini, polisi menyatakan kalau ini hanyalah kasus perselingkuhan dan perampokan biasa. Lalu, Charles segera pergi ke bagian resepsionis untuk mengambil tasnya yang berisikan uang yang diambil perampok sebelumnya. Akhirnya, Charles pun berhasil mengambil uangnya kembali. Keesokan harinya, ketika di kantor, ternyata Charles ketahuan mengambil uang $10.000. Akibatnya, dia mendapatkan hukuman sosial yaitu mengajar para narapidana di penjara selama 6 bulan.
Ketika dia sedang mengajar, ia melihat sebuah buku yang bertuliskan tentang dirinya. Charles pun penasaran siapa penulis buku ini. Di akhir bacaan, Charles diarahkan menuju ke ruang cuci baju. Charles yang penasaran langsung pergi ke sana, dan ternyata perampok itu belum meninggal dan dia mendekam di penjara itu. Ternyata si perampok ini sudah mengetahui jika Charles yang akan mengajar di penjara ini, dan dia akan balas dendam atas kematian Lucinda. Tapi lagi-lagi tak disangka ternyata justru sebaliknya. Charles lah yang sudah mengatur semua ini agar dia bisa ditempatkan di penjara ini untuk bisa membunuh si perampok itu. Charles pun menyatakan kepada polisi kalau dia diserang dan itu hanya bentuk pembelaan diri, dan sampai di sini film pun selesai.